ada satu terlapor inisial ES itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Bang Iba. 117 saksi, 25 ahli, 11 terlapor, dan 1 nama yang jadi pusat pusaran Joko Widodo. Polisi bilang penyidikan berjalan normal. Tapi publik bertanya, mengapa kebenaran tentang selembar ijazah terasa lebih sulit diungkap daripada kasus korupsi triliunan rupiah? Ini bukan sekedar soal selembar kertas akademik. Ini soal transparansi, legitimasi, dan kejujuran pejabat tertinggi negeri ini. Malam ini kita bedah lebih dalam mengapa kasus ijazah Jokowi terus berputar tanpa arah, dan siapa yang sebenarnya takut kalau kebenaran itu akhirnya terbuka. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Polda Metro Jaya mengumumkan 117 saksi sudah diperiksa, termasuk 11 terlapor dan 25 ahli. Proses ini, kata polisi, masih berjalan tanpa hambatan. Tapi publik justru membaca sebaliknya. Kasus ini seperti diseret perlahan agar masyarakat lupa. Sementara pihak Jokowi melalui laporan baliknya menuntut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Pertanyaannya sederhana, jika ijazah itu benar, mengapa proses pembuktian begitu terbelit-belit? Dan jika salah, mengapa hukum terasa begitu berat sebelah dalam menyentuh pihak-pihak yang bertanya? Kabid Humas Polda Metro Jaya bilang penyidikan dilakukan hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan SOP. Kata kuncinya hati-hati. Tapi hati-hati dalam hukum sering berarti berhitung politik. Karena semua tahu kasus ini bukan kasus biasa. Ini menyentuh figur presiden aktif, menyangkut institusi besar seperti UGM, dan melibatkan jejaring kekuasaan yang luas. Artinya setiap langkah hukum bisa jadi punya konsekuensi politik. Dan di negeri ini politik sering lebih kuat dari hukum. Di jalur perdata, gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Solo juga menemui jalan buntu. Mediasi dinyatakan deadlock. Kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi dengan tegas menolak memperlihatkan ijazah asli. UGM pun menolak membuka dokumen akademik Jokowi dengan alasan melindungi data pribadi. Padahal yang diminta bukan data rahasia, tapi verifikasi status akademik publik seorang presiden. Dan di titik itulah publik merasa dibenturkan pada tembok besar bernama kerahasiaan yang selektif. Inilah paradok paling ironis. Pemerintah bicara soal good government, soal transparansi data publik, soal keterbukaan informasi. Tapi ketika menyangkut dokumen sang presiden, semua tiba-tiba jadi rahasia negara. UGM, kampus yang dulu simbol intelektualitas dan integritas akademik, kini terlihat defensif.
Mereka menolak membuka dokumen akademik, padahal bisa saja hanya menampilkan bukti verifikasi internal tanpa melanggar privasi. Mengapa enggan? Apakah takut terseret politik? Ataukah memang ada sesuatu yang disembunyikan? Yang perlu dipahami, publik tidak otomatis memusuhi Jokowi. Mereka hanya tidak percaya pada sistem yang tidak transparan. Kepercayaan publik bukan dibangun lewat retorika, tapi lewat pembuktian sederhana. Kalau memang ijazah itu asli, tunjukkan. Kalau memang tidak ada masalah, buka saja datanya. Mengapa harus menunggu surat perintah, mediasi, bahkan SPDP? Karena yang dipertaruhkan bukan hanya nama Jokowi, tapi nama institusi negara, nama hukum, dan nama UGM sebagai lembaga pendidikan. Kasus ini akhirnya bukan hanya soal ijazah. Ia jadi cermin memantulkan wajah asli ke sistem hukum dan birokrasi Indonesia. Kita melihat bagaimana hukum berhitung, kampus menutup diri, dan publik dibiarkan berspekulasi. Dan di atas semua itu ada satu hal yang pasti, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Entah cepat atau lambat, fakta akan muncul dan sejarah akan mencatat. Apakah negara itu berdiri di atas kejujuran atau di atas ilusi yang dibungkus legalitas? Mari kita jujur, kasus ini sudah terlalu lama, terlalu sensitif, dan terlalu disetir oleh kekuasaan. Pertanyaannya publik sederhana, apakah presiden boleh kebal dari transparansi publik? Jika masyarakat biasa dituntut menunjukkan ijazah untuk jadi PNS, caleg, dan kepala desa, mengapa presiden boleh menolak dengan alasan privasi? Kalau semua orang harus terbuka, presiden seharusnya lebih dulu memberikan contoh. Karena integritas publik tidak bisa dibangun di atas dinding rahasia. Lalu di mana keberanian akademis, penegak hukum, dan parlemen? Apakah semua sudah terjebak dalam politik asal aman? Ketika hukum takut, akademis bungkam, dan media memilih diam, maka kejujuran pun mati pelan-pelan. Kasus ijazah Jokowi bukan sekedar isu legalitas, ia adalah uji lakmus kejujuran bangsa ini, dan sejauh ini hasilnya belum meyakinkan. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.